Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah teman-teman yang lain di sini tidak bisa on cam atau memang terkendala? Ya, bisa disampaikan saja. Oke. Screen dulu ya. Sip. Ya, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Rais. Saya jurusan S1 Teknik Elektro dari Institut Teknologi PLN di Jakarta. Ya, kami berada di bawah naungan Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, di mana kampus kami berada di Jakarta Barat, Cengkareng, yang memang berfokus kepada ketenagalistrikan. Jadi saya diminta oleh dari tim Rumah Cendekia Boyolali untuk menyampaikan materi terkait teknik elektro. Insya Allah saya akan menyampaikan. Jika memang ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Oke, kita harus tahu terlebih dahulu deskripsi dari jurusan teknik elektro. Ya. Teknik elektro merupakan bidang ilmu yang mempelajari listrik dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman bisa tahu dari bagian pembangkit, transmisi, hingga distribusi, semuanya akan dipelajari di teknik elektro. Dan teman-teman akan dibekali dengan ilmu dan pengetahuan seputar konsep perencanaan, pengembangan, serta produksi perangkat listrik dan elektronik. Kalau mungkin teman-teman tahu, produksi alat elektronik di Indonesia seperti trafo ataupun apapun yang lain ya, sebenarnya itu juga masuk dalam tugas kita sebagai anak teknik elektro. Nah, kamu juga akan banyak membahas metode membangkit dengan sumber energi baru, metode penyimpanan energi, dan metode kontrol penghematan energi. Nah, di S1 Teknik Elektro ini, kita tidak hanya belajar terkait listrik itu dipakai untuk apa saja, tapi kita belajar dari bagaimana listrik itu dibangkitkan, kemudian bagaimana listrik itu didistribusikan sampai kepada konsumen. Nah, karena kami basicnya adalah PLN ya, jadi kami banyak dituntut untuk bisa belajar bagaimana caranya sekarang untuk memajukan energi baru terbarukan. Nah, dan sekarang juga sedang hangat di kampus kami yaitu pembahasan terkait rancangan undang-undang energi baru terbarukan, yang mana kita berharap penggunaan energi fosil dapat diminimalisir dengan tetap menggunakan sumber daya alam yang kita punya, khususnya di energi dan minerba. Dan kita juga rasa sekarang di Indonesia ini sedang maraknya PLTS, sedang maraknya pembangkit listrik tenaga air dan segala macam lainnya yang kita harapkan bisa untuk menggantikan energi-energi yang lain nantinya. Oke, selanjutnya di S1 Teknik Elektro ada beberapa mata kuliah utama yang akan kita pelajari. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan di slide, itu ada rangkaian listrik, medan elektromagnetik, mikroprosesor, sistem kontrol, sistem telekomunikasi, teknik digital, bahan-bahan listrik, pengukuran beban listrik, dan konversi energi. Nah, mungkin ini agak sedikit asing di telinga teman-teman karena memang ini akan teman-teman dapatkan ketika perkuliahan. Nah, mungkin secara umum saja rangkaian listrik ini kita, rangkaian listrik kalau teman-teman yang STM pasti tampaknya sudah paham ya. Dan bahan-bahan listrik ini seperti bahan pembuatannya, isolasi. Nah, semua itu akan kita pelajari di S1 Teknik Elektro. Ini mata kuliah utama yang pasti ada di tiap kampusnya, baik itu di kampus yang memang fokusnya ke tenaga listrikan atau tidak sama sekali. Nah, apalagi teman-teman sekarang tahu politekniknya sudah banyak, politeknik yang bagus itu sudah banyak di Indonesia. Oke. Kemudian, syarat khusus yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin ke S1 Teknik Elektro. Yang pertama adalah kemampuan mendesain sistem, karena kita akan banyak sekali menggunakan aplikasi-aplikasi seperti contohnya ETAP ya. ETAP itu kalau teman-teman tahu analisis sistem tenaga listrik, kemudian juga ada kemampuan eksperimen, kemampuan melakukan analisis. Ya, ini kemampuan melakukan analisis untuk melihat mungkin ya terkait permasalahannya di mana, bagaimana cara menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, semua dilakukan untuk kemampuan melakukan analisis. Kemudian kemampuan memecahkan masalah bidang rekayasa teknik. Nah, ini saya rasa teman-teman STM sudah paham untuk bidang rekayasa teknik. Kemudian pemahaman matematika. Nah, tapi jangan takut walaupun teman-teman ngerasa bahwasanya matematikanya kurang ya, karena tidak semua hitung-hitungan yang kita pelajari di perkuliahan nanti akan dipakai ketika kita di dunia pekerjaan. Karena sekarang sudah banyak muncul aplikasi-aplikasi, tools-tools yang membantu kita untuk bisa secara otomatis gitu ya, kita nggak usah perlu hitung pakai kertas dan
ditulis lagi. Kemudian pemahaman fisika, ya sudah umumnya ya kalau teman-teman harus tahu terkait fisika ini. Ya, selanjutnya kampus yang terdapat jurusan elektro ini yang 7 terbaik untuk sekarang di Indonesia. Itu yang pertama ada Institut Teknologi Bandung ITB, kemudian Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi 10 November ITS, Universitas Brawijaya, Diponegoro, dan Telkom University. Nah, kenapa saya tidak memasukkan Institut Teknologi PLN kampus saya sendiri ya? Karena memang ini mereka adalah jurusan elektro yang sekiranya masih umum ya, masih umum, dan saya rasa jurusan teknik elektro di ITPLN ini agak sedikit unik. Ya, karena kami di sini memang belajar bagaimana dinamika di dalam perusahaan listrik negara nantinya, gitu ya. Dan juga di Institut Teknologi PLN kita di sini mau itu jurusannya elektro, mau itu jurusannya informatika, sipil, mesin, ya semuanya berfokus kepada PLN kayak gitu. Jadi teman-teman yang di mesin mereka harus magang di pembangkit. Kita yang di elektro gitu. Dapatkan di UI ada 141, ITB 182, ITS ada 140, di UNER ada 100, Gadjah Mada ada 100, Brawijaya 80, dan di Diponegoro ada 80. Ya, memang tidak terlalu banyak karena memang setiap kampusnya pasti punya porsinya yang beda-beda ya. Dan saya rasa untuk kedepannya keperluan seorang sarjana di bidang elektro ini akan sangat dibutuhkan karena mengingat fokus untuk energi baru terbarukan. Nah, apa sih Kak kalau bidang dan prospek pekerjaan di jurusan teknik elektro? Ya bidang yang paling populer di teknik elektro ialah tenaga listrik, pastinya ya harus kuat gitu. Banyak jurusan teknik elektro yang membidik industri energi dan tenaga listrik sebagai tujuan utama. Meski demikian, prospek kerjanya terbilang sangat luas. Hampir seluruh industri membutuhkan sarjana teknik elektro. Coba bayangkan industri mana yang tidak menggunakan listrik, ya? Industri mana yang tidak menggunakan Tidak ada. ini kan, oke. Dan juga bisa di instansi pemerintahan seperti SDM, juga di kementerian. Ini prospek kerjanya bisa dibaca sendiri, dosen, tenaga listrik, R&D, sistem analisis, teknisi, dan operator pabrik. Banyak sekali ya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Waktunya sudah cukup. Mungkin terima kasih, nanti bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rais atas materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kita yang kece banget ini, kedua, yaitu ada Kak Victor. Bagaimana Kak Victor? Bagaimana kabarnya? Ya, baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar dengan jelas, Kak. Ya, kepada Kak Victor saya persilahkan. Baik, jadi saya share screen ya. Ya. Oke, apakah sudah masuk share screen-nya? Sudah, Kak, sudah terlihat. Baik. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan tentang jurusan mekatronika yang mungkin di mana banyak orang dan adik-adik sekalian pada belum mengetahui apa itu mekatronika. Ya. Mekatronika ini saya dari Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nama saya Victor Dagon Kristiawan, mekatronika angkatan 2009, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, berbicara mengenai jurusan teknik, tentu kita sudah familiar dengan jurusan teknik sipil, elektro, teknik informatika, atau teknik mesin. Tetapi kebanyakan orang masih belum paham apa itu teknik mekatronika. Jadi masih banyak orang yang belum pernah mendengar teknik mekatronika. Nah, apa sih itu mekatronika sebenarnya? Istilah mekatronika pertama kali digunakan pada tahun 1969 oleh Tetsuro Mori, seorang engineer
di Yaskawa Electric Corporation. Jadi awal mekatronika berdiri itu tahun 1969. Nah, mekatronika itu menggabungkan konsep ilmu komputer dengan teknik mekanik, elektrik, dan kontrol. Jadi sebenarnya mekatronika itu singkatan dari mekanik, elektrik, dan kontrol. Untuk secara garis besar, mekatronika ini gabungan dari teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin. Nah, mekatronika itu sendiri bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari bahkan. Contohnya pada mesin fotokopi, pintu otomatis, anti-lock braking sistem lainnya. Masih ada seperti lift atau eskalator. Nah, pada bidang industri, para insinyur teknik mekatronika itu mengembangkan mesin-mesin yang terintegrasi untuk mengolah suatu produk dari bahan mentah menjadi barang jadi. Seperti yang tadi saya sebutkan, mekatronika di teknik elektro dan teknik informatika. Dia membuat sebuah mesin yang benar-benar dari nol. Jadi lebih membensi ketenaga kerjaan karena tiga keahlian jadi satu. Tapi untuk mekatronika sendiri itu lebih belajar dasar dari semua teknik-teknik elektro, teknik mekanik dan teknik yang diajarkan atau yang kita pelajari itu terdiri dari beberapa komponen penting. Masih banyak, tapi ini yang paling penting, yaitu sistem kontrol, sensor dan aktuator, konsep mekanikal, perangkat lunak dan akuisisi data, komputer, dan sistem logika. Karena kalau dari mesin itu kan pasti ada sistem kontrol, jadi kita harus mengontrol sebuah mesin menjadi. Nah, untuk menjadikan mesin itu sebagai mesin otomatis, memerlukan banyak sensor dan aktuator yang akan dikomunikasikan menjadi satu. Ke depan, contoh sekarang kan kayak alat-alat semakin canggih. Bahkan industri pun sekarang sudah memasuki industri era revolusi keempat. Seperti itu. Untuk mekatronika sendiri di Indonesia yang saya ketahui ada di universitas dan politeknik, seperti Universitas Sanata Dharma sendiri, yang dimana saya sedang kuliah di situ, dan Universitas Negeri Yogyakarta, ada juga di Universitas Trunojoyo, Universitas Swiss Jerman, dan untuk di Politeknik itu sendiri ada di Politeknik Negeri Aceh, Politeknik Manufaktur Bandung, ada di Agni Surakarta, Engineering Indodarma, dan Kota Malang. Mungkin masih ada beberapa yang universitas lain yang masih ada untuk jurusan mekatronika, tapi ini yang saya ketahui saja. Dan untuk peluang kerja jurusan mekatronika itu seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, jurusan mekatronika itu kan masih baru dan belum banyak orang yang paham apa itu mekatronika. Padahal secara tidak disadari teknik mekatronika itu sering kita ketemui dan menjawab tantangan kebutuhan industri pada lulusan yang dipersiapkan untuk menjadi insinyur atau ahli dalam pembuatan mesin industri. Jadi kayak biasanya untuk lulus jurusan mekatronika itu biasanya kerja lebih ke maintenance atau mengubah sistem dari mesin yang masih manual menjadi mesin yang otomasi. Jadi itu untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materinya Kak Victor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Arin. Apakah Kak Arin sudah berada di tempat? Sudah. Siap, Kak. Silakan kepada Kak Arin, saya persilahkan. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya, aku lagi ada kegiatan, jadinya kayaknya aku nggak bisa pakai background. Nggak apa-apa ya, Mbak Moderator? Iya, Kak, nggak apa-apa. Suaraku jelas nggak ya?
atau gernesek ya? Terdengar dengan jelas, Kak. Kak, Oke, apakah baik. Oh, Sebelumnya aku mulai dulu ya, teman-teman. Gimana? silakan, Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Arina Mutmainah atau yang biasa disebut Arina ya. Aku dari jurusan Elektronika dan Instrumentasi Universitas Gadjah Mada angkatan 2019. Nah, sama panitia ya, sebenarnya aku disuruh jelasin tentang jurusan elektronika sendiri. Nah, namun teman-teman, karena aku ada di jurusan yang tidak hanya elektronika, tapi juga dengan instrumentasi ya di embel-embel nama jurusannya. Jadi mohon maaf kalau nanti selama aku menjelaskan jurusan ini akan lebih mengarah kepada elektronika dan instrumentasi. Jadi nggak cuma tentang elektronika saja. Oke, boleh next? Apakah sudah terlihat, Kak? Jelas, jelas. Ya, Sudah terlihat jelas. ya, terima kasih. Nah, selanjutnya teman-teman, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kayak gitu ya? Itu nggak jauh beda teman-teman. Namun elektronika itu lebih berfokus kepada listrik yang berarus lemah. Atau misalnya ini saya kutip antara atau kelistrikan ukuran maupun pengendalian dalam suatu sistem industri. Nah, sebenarnya sih bedanya teknik elektro sama elektronika. Kalau di UGM sendiri ya teman-teman, ada jurusan atau departemen yang IF karena itu berasal dari turunan dari ilmu murni matematika dan fisika. Kayak gitu kenapa akhirnya dimasukkan ke FMIPA. Next, tadi yang bawah juga udah aku jelasin ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di Alins itu belajar apa sih? Nih ya, kita bisa bareng-bareng lihat apa nih namanya? Diagram mungkin ya. Diagramnya. Jadi elektronika instrumentasi sendiri itu nggak cuman mempelajari tentang kelistrikan saja atau listrik atau apa ya pengukuran dalam sistem industri. Namun di sini kita juga akan belajar matematika dan statistika, ada sistem terdistribusi, ada juga elektronika dan sistem tertanam, ada ilmu ilmiah dasar, arsitektur komputer, otomasi proses dan instrumentasi, sistem cerdas, dan juga ada algoritma dan pemrograman. Ini ya kalau misalnya kita bisa lihat yang ada di gambar sebelah kanan teman-teman, itu ada penjelasan tuh dalam bidang-bidang tersebut apa aja sih mata kuliah yang kita pelajarin. Contoh nih, matematika dan statistika. Ada integral, turunan, persamaan diferensial, matriks, peluang, dan distribusi. Itu emang kalau misalnya kita
Maaf Kak Adin, apakah sedang terkendala jaringan? Wah teman-teman, sepertinya Kak Arinnya kelempar keluar ini. Tunggu sebentar ya. Bagaimana Kak? Ya, silakan Mohon maaf. dilanjutkan. Ya. Sebenarnya teman-teman aku yang di FT pun juga banyak belajar tentang hal ini. Cek, suaraku masuk nggak ya? Udah masuk belum ya? Udah Kak, tadi keputus-keputus soalnya. Oke, sorry ya. Nih, kayaknya gara-gara lagi di kampus. Jadinya mungkin jaringannya kurang stabil. Mohon maaf banget ya. Terus kemudian ada juga arsitektur komputer, otomasi proses dan instrumentasi, sistem cerdas, algoritma, dan pemrograman. Nah, teman-teman pasti nanya ya, loh kok belajarnya banyak banget ya? Kok apa ya? Sub-sub bagian kuliahnya kok banyak banget kayak gitu. Aku harus kuasai semua nih. Enggak, teman-teman. Jadi di elektronika dan instrumentasi sendiri itu kita bisa memilih peminatan apa yang akan kita ambil kayak gitu ya. Yang namanya peminatan itu nanti lebih banyak. Nanti ada mulai semester 2 sih sebenarnya, semester 2 udah bisa ngambil pilihan, mata kuliah pilihan. Cuma kalau yang aku alami, aku baru bisa apa ya, kayak menjuruskan nanti aku belajarnya apa aja sih? Aku pengen ke yang sistem otomasi industri kah? Atau nanti aku pengen belajar sistem pemrograman kayak gitu. Nah, oh iya kalau jadi kita otomasi gitu bisa banget kalau misalnya mau pilih programan. Boleh nih. PTN gitu. Aku belum dapat gitu yang PTS mana aja yang menawarkan kalau misalnya ini juga belum semua ya teman-teman, tapi aku baru cari sekitar kayak Jawa kayak gitu ternyata.
Di Yogyakarta itu ada 2 yang menyelenggarakan teknik elektronika, ada dari UNY sama UGM. Nah, namun walaupun sama-sama elektronika ya, tapi ternyata beda nama jurusannya gitu. Jadi nggak cuma tentang teknik elektronika, tapi di UNY menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan di Universitas Gadjah Mada itu elektronika murni atau ilmu bukan pendidikan, namun dibarengin dengan instrumentasi. Terus aku cari di Jawa Timur, nggak ada ya waktu aku cari di web Tirto ID, terus kemudian aku cari di Jawa Barat juga nggak ada. Ternyata di Jakarta waktu aku cari ketemu, tapi juga cuma satu, yaitu Universitas Negeri Jakarta. Terus kemudian juga ini belum lengkap ya, aku searching semua, cuman ya ini ternyata di Sulawesi Selatan itu juga ada yang menyelenggarakan, yaitu Universitas Negeri Makassar. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya tahu teman-teman pengen tahu lengkapnya di mana, mungkin bisa ngecek ya di prodi-prodi di web-web universitas terkait kayak gitu. Terus next. Nah, terakhir nih. Kalau misalnya kita udah masuk ke prodi elektronika, nanti profesi yang akan kita gelutin kayak gitu. Nah, ini aku ambil dari webnya UGM sendiri ya, website UGM. Di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, nanti mata pekerjaan mata pencaharian apa yang bisa kita lakukan. Ini ya kebanyakan ya, ini nggak semua, juga tidak merangkup semua profesi, tapi kebanyakan dari lulusan ELINS nanti akan menjadi telekomunikasi, akan bekerja pada bidang telekomunikasi. Nah, pada bidang telekomunikasi ini bisa bekerja sebagai kayak pekerja instrumentasinya atau nanti yang ada di bidang pengukurannya kayak gitu, maupun quality assurance. Terus juga di bidang manufaktur kita juga bisa nih, ternyata lulusan ELINS ini masuk ke sana sebagai apa sih? Nah, sebagai mungkin bisa di product engineering-nya, atau di quality assurance-nya, atau di instrumentation engineer, atau di research and development. Terus bisa juga kita masuk ke bidang energi juga, tentang hal-hal yang sama ya, atau sebagai instrument engineer, terus control engineer, SCADA engineer, kayak gitu. Terus ada juga dari penelitian dan pendidikan, kita juga bisa nih yang namanya sebagai guru atau nanti mengabdi sebagai dosen kayak gitu. Nah, di luar ini juga teman-teman banyak juga nih yang akhirnya nanti kayak ya berwirausaha nanti di bidang pengembangan teknologinya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma pada industri-industri aja. Kalau misalnya di sini kan kayak kebanyakan pada industri gitu ya, atau bahkan kepada sekolah ya, atau kampus penelitian dan pendidikan. Namun sebenarnya kita juga bisa nih kayak menyelenggarakan, kalau misalnya nih kita mau ambil peminatan pemrograman, kita bisa kayak bekerja bebas kayak gitu. Nanti kita belajar tentang intelijensia buatan, artificial intelligence kayak gitu. Nanti kita bisa mengembangkan itu secara pribadi kayak gitu. Jadi nggak harus masuk ke industri-industri kalau misalnya memang nggak suka industri. Next. Oh ya, udah selesai ya teman-teman. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu nih, kalau misalnya di ELINS, itu mulai tahun ini, berarti mulai tahun kemarin, waktu 2020, itu membuka jurusan internasional kayak gitu. Jadi International Undergraduate Program. Jadi ELINS itu mulai tahun kemarin, itu membuka jurusan bilingual gitu. Jadi ketika kalian ingin mempelajari ilmu-ilmu lebih dalam atau mungkin lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris gitu yang sehari-harinya diajarkan memakai bahasa Inggris, itu bisa banget kalau misalnya mau mencoba yang kelas IUP gitu. Jadi ada 2 kelas di UGM ini, ada kelas reguler dan kelas internasional. Kayak gitu deh. Mungkin cukup sekian ya, Mbak moderator yang bisa saya sampaikan dan teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalnya terkesan sangat singkat ya. Tadi waktu saya dengar dari pembicara-pembicara lain ya, pengisi-pengisi lain mungkin lebih panjang slide-nya dan lebih banyak tentang menjelaskan, nanti kita banyak yang diskusi aja. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arin atas penyampaian materinya. Baiklah, selanjutnya akan saya buka acara sesi tanya jawab kepada para peserta yang ingin bertanya. Silahkan untuk open mic dan open kameranya. Jika terkendala jaringan, kalian dapat menuliskannya di room chat Zoom ini. Silahkan kepada teman-teman untuk bertanya. Yuk, siapa yang mau tanya?
jangan malu-malu. Yang mau kuliah tahun depan. Oke, ada Rifki. Ini Rifki bisa open mic, open cam atau saya bacakan saja? Oke, baik, saya bacakan saja ya. Ini kepada Kak siapa dulu? Ini mau milih Kak siapa dulu? Oh, mungkin nanti ya saya yang pilih. Baik, hal yang harus dipersiapkan untuk SNMPTN jurusan Teknik Elektro itu apa saja Kak? Gitu. Oke, apa saja yang harus dipersiapkan di SNMPTN? Baik. Ada lagi satu-satu dulu ya, satu-satu dulu saya baca satu-satu dulu. Nah. Baik, kepada pemateri silahkan dijawab, mau siapa dulu? Mungkin Kak Rais dulu deh, Kak Rais dulu. Maaf teman-teman, saya tadi kelempar. Bagaimana? Bisa dilanjutkan? Ya. Kepada Kak Rais, apakah masih di tempat? Oke, masuk. Ya. Silakan Kak. Oke, tadi ada yang bertanya untuk SNMPTN sendiri, bagaimana persiapannya elektro. Ya kan, untuk sekarang ini, sebenarnya untuk bisa menunjang teman-teman agar lulus di SNMPTN jurusan Teknik Elektro itu ya, yang pertama adalah kuatkan ataupun ya nilai teman-teman di bagian khususnya matematika dan fisika ya. Kalau matematika dan fisikanya bagus, insya Allah pasti bakal bisa lolos, dan dengan juga ada tambahan seperti medali-medali olimpiade gitu ya. SMA dulu ada OSN ya, Olimpiade Sains Nasional itu ya, teman-teman bisa ikut khususnya ya di bidang fisika dan matematika. Karena kenapa? Teknik elektro sendiri kan basicnya adalah matematika dan fisika. Nah, mungkin juga dengan yang dari elektronika dan juga mekatronika juga sebenarnya sama, fisika dan juga matematika ya. Itu karena SNMPTN ini kan kalau kata orang itu kan untung-untungan ya, untung-untungan. Ada yang lolosnya karena itu, dan kalau saya rasa ya kebanyakan itu teman-teman akan dituntut untuk matematika, fisika, kemudian juga medali ataupun kejuaraan Olimpiade Sains tentunya, dan pengalaman mungkin seperti organisasi teman-teman di OSIS. Nah, karena terkadang ternyata yang banyak saya tahu juga itu jadi sebuah penilaian juga gitu untuk teman-teman bisa lolos di SNMPTN. Nah, jadi mungkin itu ya untuk tadi yang bertanya dari siapa tadi, dari Rifki ya, mungkin itu yang perlu dipersiapkan. Selain nilai yang lain juga harus teman-teman perhatikan, fokuskan kepada fisika dan matematika. Ditambah jika memang sekarang belum kelas 3 atau masih kelas 2, kelas 1, bisa dipersiapkan untuk mencoba gitu, ikut olimpiade, ikut perlombaan, ikut lomba karya tulis atau lain-lain yang bisa menunjang di bidang keelektroan. Mungkin seperti itu Kak Zida. Ya, terima kasih Kak Rais. Selanjutnya kepada Kak Victor, gimana nih Kak untuk jawaban pertanyaan dari teman kita Rifki ini? Oke, suara saya masuk ya? Ya, masuk. Ya, kalau yang harus dipersiapkan untuk SNMPTN sendiri ya, untuk jurusan Teknik Elektro itu ya sama ya tadi yang dijelaskan sama Kak Rais. Kalau memang harus kita kuatkan itu di matematika sama fisika, dan selebihnya ya jangan lupa untuk terus berdoa untuk kelancaran dalam SNMPTN, karena ya
seperti yang dibilang Kak Rais, kalau SNPTN itu kan untung-untungan juga. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Kak Victor. Selanjutnya ada Kak Arin nih, Kak Arin. Gimana pendapat Kak Arin nih untuk jawaban buat teman kita Rifki? Oke, sorry ya aku nggak bisa open cam. Jadi kalau menurut aku juga persis ya sama yang telah disampaikan oleh Rais dan Victor, Mas Rais dan Mas Victor tadi. Pokoknya yang penting mah berusaha gitu ya. Apalagi untuk nilai-nilai fisika dan matematika harus dikuatkan, dan juga pokoknya jangan lupa buat berdoa gitu, karena SNMPTN itu nggak ada yang tahu ya, karena perjuangan kita juga, semua orang juga nilainya kita harus yakin kalau semua orang tuh nilainya bagus-bagus gitu, dan yang masuk jurusan itu tuh nggak cuma dikit, tapi banyak juga. Nah untuk itu ya terus berdoa aja sih. Udah gitu aja. Nah gitu, apa ini bagaimana Rifki? Apakah terima kasih kepada Kak Arin atas jawabannya. Bagaimana? Apakah Rifki sudah dapatkan jawabannya? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi atau menggagas? Makasih Kak sudah siap. Oke. Bisa juga itu belajar buku-buku gitu ya. Baca-baca buku yang saintek mungkin buat SNMPTN-nya. Atau kursus-kursus juga boleh mungkin. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua nih dari Lina Vitasari. Kak, izin bertanya, untuk teknik elektronika itu kalau perempuan peluang kerjanya gimana ya? Apakah sama dengan yang laki-laki atau tidak? Oke. Oke, selanjutnya kepada pemateri dipersilakan untuk menjawab. Siapa nih? Aku ya berarti ya? Ya, Moderator. boleh. Oke, aku izin menjawab ya, tadi siapa namanya? Lina. Nah, kalau misalnya di jurusanku sendiri ya, Lina, teknik elektronika, bukan teknik sih, elektronika dan instrumentasi ini dikit banget gitu kebetulan ceweknya. Jadi dari berapa ya, kita satu angkatan 60-an orang, ceweknya cuma 11 gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibilang 1:5 gitu ya. Nah, terus kalau misalnya tentang peluang kerja sendiri, kayak gitu sebenarnya nggak pengaruh antara mau perempuan atau mau laki-laki gitu. Tapi kalau menurut aku yang lebih berpengaruh itu adalah tentang kemampuan kita gitu. Ketika kita perempuan, tapi kita bisa menyamai kemampuan laki-laki, tapi ya harus yakin sih pasti bisa, karena ya semua tuh sebenarnya dikasih otak yang sama ya, kayak gitu, gimana kita mengasahnya gitu. Jadi ya gimana apa ya, pintar-pintarnya kita gitu, kayak gitu, untuk belajar, untuk memaksimalkan waktu yang ada kayak gitu. Jadi sebenarnya mau laki-laki mau perempuan peluangnya sama aja. Namun ketika kita mau mengasah kemampuan lebih banyak lagi, nah mungkin itu nanti malah bisa peluang perempuan itu malah bisa lebih besar kayak gitu, karena semua kembali pada kemampuan masing-masing. Kayak gitu deh. Oke, terima kasih Kak. Bagaimana Lina? Apakah sudah terjawab? Sepertinya sudah. Diam berarti iya. Oke, dilanjutkan ke Kak Victor ya mungkin, atau Kak Rais. Oke, kalau saya untuk ini ya, perempuan yang masuk ke jurusan elektronika itu peluang kerjanya sama, karena dan yang dibilang sama Kak Arina pun juga, kalau perempuan di jurusan teknik elektronika itu pasti sedikit, tapi itu malah wanita-wanita yang tangguh karena dia berani melawan laki-laki yang sangat banyak, dan tidak menutup kemungkinan untuk peluang kerjanya bisa wanita juga lebih tinggi untuk di jabatan di saat kerja, atau jadi sama lah untuk peluang kerjanya sama laki-laki, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Kak Victor. Selanjutnya nih dari Kak Rais nih. Gimana pendapat Kak Rais? Oke, ingin menjawab mungkin teman-teman yang sekiranya perempuan. Jadi gini, kalau kita berbicara di perusahaan listrik negara, di PLN ya, memang untuk
pembagiannya orang-orang yang turun ke lapangan atau orang-orang yang kerja di kantoran ya, khususnya di kantor PLN itu pasti mereka membutuhkan juga perempuan. Tapi ada beberapa sektor yang tidak bisa perempuan kerjakan, ya gitu ya, karena memang ada beberapa hal yang diproteksi atau dijaga untuk perempuan tidak lakukan itu. Nah, contohnya seperti di area pembangkit. Nah, di area pembangkit itu untuk perempuan biasanya sedikit. Mereka biasanya kalau memang turun ke lapangan di pembangkit ya hanya sebagai pemantaunya saja atau pengawasan. Mereka tidak sampai untuk yang kerja segala macam, dan biasanya untuk yang teman-teman pembangkit khususnya yang memang turun ke lapangan, biasanya perempuan jarang untuk di sana. Itu kalau di PLN ya. Tapi kalau misalnya untuk di kantornya, distribusi, transmisi, justru sekarang lebih banyak perempuan. Nah, apalagi sekarang kita dalam zona apa ya, kalau bisa dibilang kita ini sedang dalam tahap digitalisasi seluruh kegiatan ya kan, digitalisasi seluruh pekerjaan. Branding-branding yang dikeluarkan oleh PLN, oleh beberapa perusahaan energi lainnya, itu biasanya menggunakan perempuan untuk pemasarannya. Biasanya karena mereka juga butuh meyakinkan konsumen ya kan, untuk biasanya menggunakan energi ini ataupun menggunakan produk ini ya, karena kan tidak semua tidak semua sektor pekerjaan itu bisa diambil perempuan. Tapi sekarang perempuan justru sudah mengambil sektor-sektor yang biasanya laki-laki. Nah, itu uniknya ya, karena perempuan sekarang seperti yang saya lihat teman-teman saya di kampus, walaupun kami adalah kampus teknik, tapi juga rame nih perempuannya yang bisa dibilang justru melebihi kami dalam segi kemampuan. Nah, karena ada beberapa hal yang tidak dimiliki laki-laki tapi dimiliki perempuan. Biasanya perempuan itu lebih teliti, lebih rapi, gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman perempuan yang memang pengen masuk teknik elektro, elektronika, mekatronika, tidak usah difikirkan gitu ya, karena gender lah segala macamnya, selama teman-teman punya kemampuan dan kualitas serta memang pengen belajar banyak ya, saya rasa teman-teman akan mencapai kesuksesan di teknik elektro ataupun teknik-teknik yang lain seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Reis atas jawabannya. Gimana nih? Saya ada sedikit pertanyaan buat kalian nih. Apa sih bedanya antara teknik elektro, mekatronika, dan satu lagi apa tuh? Elektronika sama mekatronika sama teknik elektro itu apa sih perbedaannya? Nah, menurut para ahli di bidang-bidangnya ini bisa dijawab mungkin untuk menjawab pertanyaan saya yang sedikit ya. Mungkin dari saya dulu, Kak Victor dan Kak Arin, boleh? Boleh, silahkan Mas. Nah, jika memang saya lihat ya, saya sebenarnya kurang tahu juga nih terkait secara mendalam ataupun mekatronika secara mendalam. Tapi yang saya tahu perbedaannya adalah kalau mekatronika memang mereka itu menggabungkan banyak sekali teknik justru ya. Itu saya juga dulu pernah ikut pelatihan mekatronika kebetulan. Nah, jadi teknik-teknik bahkan di kampus saya kemarin saya pernah ikut, bahkan sipil pun sebenarnya bisa untuk ikut mekatronika gitu ya. Dan untuk yang elektronika kan palingan dia arus lemah ya. Perbedaannya itu, kalau kita teknik elektro secara garis besar biasanya kita terfokus kepada arus kuat. Nah, arus yang di rumah teman-teman gitu, terus dari pembangkit ke transmisi ke distribusi, kami mengurusi hal itu. Nah, di situ bedanya gitu. Mungkin dari teman-teman yang di elektronika ataupun yang di mekatronika pasti punya fokusannya masing-masing seperti menciptakan produk ya. Tapi kalau di kami adalah bagaimana memastikan seluruh Indonesia ini teraliri listrik itu kan. Itu kalau misalnya dari kami ya tujuannya adalah Indonesia terang gitu ya sampai ke pelosok-pelosok kayak gitu. Nah, itu mungkin yang bisa jadi perbedaan, di mana kita perbedaan nanti di pekerjaan pun pasti bakal kerasa seperti itu. Mungkin itu Kak Victor atau Kak Arin bisa ditambahkan. Dari saya sama ya. Bedanya yang terutama untuk di mekatronika, di kelistrikan PLN pasti arus besar dan arus kecil. Jadi kalau Mas Rais mainnya arus kuat ya, arus besar. Tapi kalau di mekatronika tuh mainnya arus kecil. Nah, kalau di mekatronika itu emang gabungan dari teknik elektro dan teknik mesin sekaligus sama pemrograman. Jadi emang terfokusnya kami itu garis besar menjalankan sebuah mesin yang dari nol sampai jadi dan kerjanya sistemnya itu secara otomasi. Jadi tidak lagi menggunakan effort manusia yang sangat besar.
Contoh kan kalau di pabrik itu sekarang sudah saatnya otomasi. Bahkan karyawan pun sudah dikurangin. Tidak lagi mengerjakan kerjaan massal, tapi lebih ke gimana cara mengoperasikan mesin-mesin yang ada. Jadi seperti itu. Itu dari saya. Lebih ke mesin. Oke. Kak Arin nih selanjutnya. Apakah masih di tempat Kak Arin? Oh, sepertinya Kak Arinnya keluar. Mungkin terkendala jaringan ya. Nah, dilanjutkan nih. Tadi kan Kak Rais nih, listrik ke seluruh daerah, ke seluruh wilayah ya. Nah, menurut yang saya dengar ini, bagaimanakah bagian mana saja di Indonesia itu yang masih belum teraliri oleh listrik? Dan bagaimana penanggulangannya? Oke, boleh. Gini, sebenarnya kalau misalnya di Indonesia sekarang, ya yang tidak teraliri listrik adalah daerah-daerah yang aksesnya susah. Nah, mungkin daerah-daerah yang memang belum punya jalan yang bagus, karena kita kan kalau misalnya dari PLN itu bawa tiang gitu kan, bawa kabel yang banyak, itu pasti menggunakan mobil yang besar-besar gitu kan. Nah, salah satu terobosan Pak Jokowi pada kepemimpinannya adalah membangun tol di daerah Papua. Nah, ini tujuannya apa? Selain untuk industri ya, selain untuk kemudahan mungkin seperti logistik segala macamnya, itu juga salah satu yang membantu kita dari PLN justru untuk mengaliri teman-teman yang di Papua. Karena kebanyakan kalau sekarang itu, kalau di Sumatera, itu hanya di Nias ya, kalau teman-teman tahu, itu daerah Nias, itu masih ada beberapa yang belum teraliri, tapi untuk daerah lain Sumatera, Jawa, itu sudah hampir teraliri semuanya. Kayak gitu. Nah, dan untuk daerah Jawa itu biasanya yang di daerah pegunungan. Nah, daerah pegunungan biasanya belum bisa belum bisa maksimal lah, masih harus mati hidup biasanya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau untuk di Papua kebanyakan karena akses yang susah untuk kita bawa peralatan-peralatan listrik yang besar-besar. Nah, jadi yang di Papua itu karena hutan segala macamnya, dan di sana juga kalau kita mau nganter segala peralatan itu menggunakan biaya yang besar. Tapi sekarang Indonesia sedang bergerak di 35.000 megawatt ya untuk bisa mengaliri setidaknya 97% di wilayah di Indonesia. Itu target sampai 2025 dan proyeksi untuk 2030. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rais. Nah, sedangkan nih yang Kak Victor ini kan ini ya lebih ke program-program gitu. Jadi kayak menciptakan program atau bagaimana? Sorry, gimana? Ini kan lebih ke program-program gitu ya. Nah, itu menciptakan program untuk teknologi lebih maju atau bagaimana? Oke, kalau program yang kita lakukan memang kita pasti kerjaan di kampus tuh belajarnya tentang program. Memprogram sebuah alat yang kerjaannya itu otomatis. Nah, untuk teman belajar dari aplikasi yang sudah ada open source itu kita pelajari untuk memprogram sebuah microcontroller yang sebagai otaknya di mesin ini. Jadi kalau mungkin yang lagi ngetren sekarang kan ada pandemi ini, banyak dari kampus-kampus yang ternama tuh pada menciptakan sebuah alat yang sebuah penyakit COVID ini pada manusia. Bahkan kalau dengar sekarang berita ada Ginos yang diciptakan oleh peneliti di UGM. Nah, itu kan bagian dari garis besar dari mulai prosesnya, penelitian, dia mulai elektriknya dan sampai ke program. Programnya nanti outputnya berupa data yang akuratif seperti itu. Kalau di program di kampus kita ini, di mekatronika gini, gitu. Jadi menciptakan data-data. Oke, baik. Baik, terima kasih atas diskusinya pada pagi hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, mungkin akan saya tutup pada diskusi kali ini. Terima kasih kepada semua pemateri dan teman-teman semua. Baik, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, salah-salah kata atau salah ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kepada
pengisi bor untuk meninggalkan ruang bor. Ini. Terima kasih semuanya. Maaf apabila Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Selamat siang, selamat pagi. Terbang. Recording. Pause. Recording and pause. Recording and pause.